Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali lagi di dalam materi perkuliahan sistem komunikasi 2 ya. Kita lanjutkan materi yang berikutnya adalah kita bahas mengenai multiplexing. Nah, langkah baiknya sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Ini saya harap semua mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti perkuliahan ini saya harap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan COVID-19. Nah, langsung saja kita mulai untuk kuliahnya pada pagi hari ini. Kita akan bahas mengenai multiplexing. Adapun sebagai tujuan pembelajaran untuk mata kuliah multiplexing ini, yang pertama ini mahasiswa peserta dari yang mengikuti perkuliahan ini bisa memahami ya, tidak hanya tentang teori tetapi juga prakteknya, dan juga mampu mengimplementasikan ya atau mensimulasikannya ke dalam bahasa pemrograman mengenai jenis-jenis multiplexing. Ini multiplexing dasar dulu ya, yang umum atau menjadi dasar dari perkembangan dari teknologi atau teknik multiplexing yang terkini. Yang pertama, ini ada yang disebut sebagai FDM atau Frequency Division Multiplexing. Kemudian ada yang kedua yang disebut WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Kemudian yang ketiga ada TDM atau Time Division Multiplexing. Nah, mungkin kita awali dengan definisi dulu ya. Definisi dari multiplexing itu apa sih? Ini ada beberapa poin yang menjelaskan definisi dari multiplexing. Yang pertama adalah serangkaian teknik yang memungkinkan transmisi beberapa sinyal secara bersamaan melalui suatu tautan data. Mungkin di minggu yang lalu saya sudah menyinggung sedikit ya mengenai definisi dari multiplexing. Secara sederhana, definisi dari multiplexing ini adalah kita menggabungkan beberapa saluran untuk bersama-sama ditransmisikan melalui satu jalur gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, multiplexing ini dilakukan dengan menggunakan perangkat yang disebut multiplexer untuk multiplexingnya ya, atau disingkat mungkin Anda kenal juga dengan MUX, yang menggabungkan N ini menunjukkan jumlah ya, jumlah jalur input untuk menghasilkan satu jalur output. Jadi dari multi input ke satu atau to one, atau kita istilahkan dalam bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris, dari input banyak ke output satu atau many to one, seperti itu. Nah, ini di bagian pengirimnya. Sedangkan di bagian penerimanya, ini kita gunakan perangkat yang disebut sebagai demultiplexer atau disingkat dengan DEMUX. Digunakan untuk memisahkan sinyal menjadi komponennya, yaitu input, hanya satu input menjadi beberapa output. Berarti ini sifatnya kebalikan dari MUX yang ada di bagian pengirim, atau kita gunakan istilah bahasa Inggris dari satu ke banyak itu adalah one to many, seperti itu. Nah, untuk berikutnya ini adalah kita lihat gambaran dari multiplexing sendiri. Ini di bagian pengirim sebelah kiri ya, Anda lihat di bagian sebelah kiri ini adalah bagian transmitter atau pengirim.
di sini ada perangkat MUX-nya yang tugasnya adalah menggabungkan beberapa input atau n buah jalur input, ini ada 1, 2 dan seterusnya sampai sejumlah n, menjadi satu link ya, atau yang isinya satu link ini ada beberapa n kanal di dalamnya. Kemudian di bagian penerima atau ada di sini istilahnya adalah demux. Jadi tugasnya di sini adalah mengubah dari input tunggal atau one input ke banyak output. Di sini outputnya akan multi ya, atau banyak. Di sini ada on output lines, ada beberapa jalur output seperti itu. Kemudian ini adalah keuntungan kenapa kita menggunakan sistem multiplexing. Nah, pertama, ini lebih dari satu sinyal dapat dikirim melalui satu media atau satu tautan atau satu link istilahnya. Kemudian ini berkaitan, yang kedua ini berkaitan dengan masalah bandwidth. Penggunaan bandwidthnya lebih efektif seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita bandingkan antara sistem yang menerapkan multiplexing dengan sistem yang tidak menerapkan multiplexing. Nah, ini kita lihat di bagian sebelah kiri ya, yang ditunjukkan oleh gambar A, ini tidak menggunakan sistem multiplexing. Jadi satu saluran disalurkan oleh satu jalur atau satu line atau satu kanal ya. Setiap saluran ini dihubungkan oleh satu saluran. Di sini ada 4 saluran. Jadi di sini dibutuhkan 4 jalur untuk menghubungkan dari sistem komunikasi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita bandingkan dengan yang menggunakan multiplexing atau menerapkan sistem multiplexing ini. Nah, kita lihat di sini ada jalur 1, jalur 2, jalur 3 dan jalur 4. Ini digabungkan menjadi satu jalur, ditransmisikan secara bersama-sama ke dalam sebuah link tadi. Nah, ini satu part yang terdiri dari 4 kanal. Kemudian di bagian penerimanya dibalik ya, dengan inputan tunggal, outputnya menjadi banyak atau multi line. Nah, ini Anda bisa bandingkan bahwa di sini bandwidthnya ini bisa lebih disesuaikan dibandingkan dengan teknik yang pertama. Kemudian kita bahas mengenai jenis-jenis multiplexing ya. Berdasarkan teknik dari yang digunakan pada saat multiplexing. Ini ada yang berdasarkan frekuensi, kemudian ada yang berdasarkan panjang gelombang atau wavelength, kemudian ada yang berdasarkan waktu. Nah, frekuensi ini disebut frekuensi division multiplexing atau FDM. Kemudian untuk panjang gelombang atau wavelength ini disebut wavelength division multiplexing. Yang ketiga ada yang disebut time division multiplexing. Nah, untuk time division multiplexing atau TDM ini memiliki 2 jenis ya. Yang pertama ada sinkronus dan yang kedua ada yang disebut asinkronus dari time division multiplexing ini. Nah, bagaimana definisi dari masing-masing multiplexing ini? Nah, kita lihat dalam slide selanjutnya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai frekuensi division multiplexing atau disingkat dengan FDM. Yang pertama, untuk FDM ini teknik yang digunakan adalah teknik analog. Sinyal frekuensi yang berbeda untuk tekniknya sendiri ini dijelaskan sebagai berikut ya. Sinyal frekuensi yang berbeda digabungkan menjadi sinyal komposit dan ditransmisikan pada tautan tunggal atau single line. Jadi setiap jalur atau line tadi sebagai input pada bagian transmitter itu dinyatakan sebagai dengan gelombang frekuensi tertentu. Jalur 1 frekuensi 1, jalur 2 frekuensi 2, jalur 3 frekuensi 3, jalur 4 frekuensi 4. Nah, ini digabungkan ya menjadi satu saluran
menjadi suatu sinyal yang komposit yang terdiri dari, misalkan sebagai contoh ada 4 frekuensi tadi, dan ditransmisikan melalui single link seperti itu. Karena tadi ada beberapa frekuensi yang digunakan dalam setiap jalurnya berbeda, ini memiliki efek ya, atau pengaruh terhadap penggunaan bandwidth. Penggunaan bandwidth dari link ini harus lebih besar dari gabungan bandwidth dari berbagai saluran. Karena tadi sebagai line input adalah, kalau sebagai contoh kita menggunakan 4 saluran ya, ada 4 frekuensi yang berbeda, sehingga bandwidth yang untuk menyalurkan tadi untuk single line linknya tadi itu harus memiliki bandwidth yang lebih tinggi dari nilai bandwidth dari masing-masing saluran tadi. Kemudian setiap sinyal memiliki frekuensi yang berbeda. Kemudian untuk teknik pemisahan, saluran ini dipisahkan oleh strip bandwidth yang tidak digunakan, yang disebut sebagai guard band. Jadi untuk mencegah interferensi ya, misalnya antara saluran 1 dengan saluran 2 ini menggunakan frekuensi 1 dan frekuensi 2, tetapi frekuensi 1 dan frekuensi 2 ini berdekatan ya. Misalnya kita ambil contoh aja, sebagai contoh aja ya, ada di 100 sampai 115 misalkan megahertz untuk saluran 1. Nah, frekuensi 2 mau benar-benar mulai dari 115 mulai dari 115 ke 130 MHz sebagai contoh. Nah, di 115 ini akan terjadi permasalahan karena ada frekuensi yang sama antara saluran 1 dengan saluran 2. Nah, di situ pentingnya guard band tadi. Nah, bisa kita selipkan guard band itu misalkan 5 mega misalkan ya. Contohnya misalkan frekuensi yang kedua kita mulai di 120 MHz seperti itu. Jadi agar di bagian yang sama tadi di 115 tidak terjadi aliasing atau saling tumpang tindih. Kemudian sebagai contoh dari aplikasi FDM, ini adalah contoh pengaplikasian FDM ya. Tadi dijelaskan bahwa saluran 1 menggunakan frekuensi 1, saluran 2 menggunakan frekuensi 2, dan saluran 3 menggunakan frekuensi 3 masuk ke MUX. Kemudian menjadi satu link yang isinya susunannya channel 1, channel 2, dan channel 3. Ini harus memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi yang digunakan masing-masing saluran ini. Kemudian di penerima, di demux ya, dan dikembalikan lagi dari input 1 menjadi multi output sesuai dengan frekuensi kanalnya masing-masing. Nah, ini aplikasinya FDM. Ini yang pertama digunakan untuk siaran radio FM dan AM. Kemudian untuk frekuensi AM ini mulai dari 530 sampai 1700 kHz. Kemudian untuk frekuensi FM sendiri, kalau Anda sering mendengarkan frekuensi siaran radio, ini letaknya ada di sini, 88 sampai 108 MHz. Kemudian FDM selain digunakan untuk radio tadi ya, ini digunakan untuk siaran TV. Kemudian generasi pertama dari frekuensi seluler ini juga menggunakan FDM. Nah, kita lanjutkan ke jenis atau tipe yang kedua ya, yang dikenal dengan wave division multiplexing atau disingkat dengan WDM. Ini juga merupakan teknik multiplexing analog ya, bekerja sama dengan FDM. Dalam WDM, sinyal yang berbeda adalah sinyal optik atau cahaya yang ditransmisikan melalui serat optik. Jadi setiap saluran yang berbeda ini dinyatakan berdasarkan perbedaan gelombangnya, panjang gelombang atau Anda kenal dengan namanya wavelength. Nah, ini paling sering digunakan untuk sistem komunikasi yang menggunakan serat optik, karena kita bicaranya di sini adalah panjang gelombang. Berbagai gelombang cahaya dari sumber yang berbeda
Ini digabungkan untuk membentuk sinyal cahaya yang komposit yang ditransmisikan melalui saluran ke penerima. Ini hampir sama dengan definisi yang sebelumnya, bahwa sebagai input itu saluran, misalnya kita punya 3 saluran pertama itu memiliki wavelength 1, misalkan saluran kedua wavelength 2, saluran ketiga wavelength 3 gitu ya. Kemudian digabungkan bersama-sama ke dalam satu jalur atau satu link ya, untuk ditransmisikan ke penerima. Di bagian sisi penerima, sinyal yang komposit tadi yang tersusun dari 3 saluran ini akan dipecah-pecah kembali menjadi gelombang cahaya yang berbeda-beda oleh demultiplexer. Penggabungan dan pemisahan gelombang cahaya dilakukan dengan menggunakan prisma. Prisma ini fungsinya untuk membelokkan berkas cahaya berdasarkan sudut datang dan frekuensi dari gelombang cahaya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai time division multiplexing atau dikenal dengan TDM. Nah, ini berbeda dengan 2 jenis multiplexing yang ada sebelumnya ya. Ini adalah salah satu teknik dari multiplexing digital. Untuk kanal atau linknya ini tidak dibagi berdasarkan frekuensi tetapi berdasarkan waktu, karena di sini jelas ya, time division multiplexing atau disingkat dengan TDM. Total waktu yang tersedia di saluran ini dibagi rata antara pengguna. Jadi total waktu yang ada di dalam link ini dibagi ke dalam masing-masing saluran. Setiap pengguna diberi interval waktu tertentu yang disebut sebagai slot atau irisan waktu, atau kita kenal dengan istilah time slot seperti itu. Dalam TDM, kapasitas kecepatan data media transmisi harus lebih besar dari kecepatan data yang dibutuhkan oleh pengiriman perangkat penerima. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk TDM ini memiliki 2 tipe ya. Yang pertama ada sinkronus dan yang kedua ada asinkronus. Ini penggambaran dari teknik TDM ya. Ini ada saluran 1, 2, 3 dan 4 digabungkan oleh multiplexer. Berarti di sini sumbunya berdasarkan kita lihat sumbu X ya. Sumbu X di sini menunjukkan time ya. Waktu pertama misalkan ini saluran 1, waktu kedua saluran 2, waktu ketiga saluran 3 dan saluran keempat di waktu keempat. Nah, di demo-nya ini nanti akan tugasnya adalah mengembalikan dari input tunggal ini ke dalam masing-masing saluran berdasarkan informasi waktu yang tersedia. Nah, ini adalah penggambaran dari jenis-jenis TDM. Bagian atas atau gambar yang pertama ini adalah gambar yang menjelaskan sinkronus TDM. Ini sebagai contoh ada 3 saluran. Ada untuk saluran A yang disebut A, B, dan C ya. Saluran A ini memiliki 3 time slot, A1, A2, A3. Kalau saluran B punya 2 time slot ya, B1, B2. Saluran C ini memiliki 2 time slot, DC1 dan C2. Ini Anda bisa lihat semua bahwa ini waktunya berbeda-beda, penempatan waktunya. Nah, bagaimana kita melihat tugas dari MUX ini untuk menggabungkan ABC menjadi satu frame ya, satu frame berdasarkan waktunya. Nah, kita lihat di tem pertama dulu. Kita mulai dari A1 ya, di posisi 1, kemudian B1 di posisi yang kedua ya. Ini menunjukkan saluran 1, saluran 2, dan di saluran 3-nya kosong, seperti itu. Nah, di frame yang kedua kita lihat di sini isinya mulai dari A2 kemudian langsung ke C ya. Jadi
di waktu yang kedua ini langsung diisi C, kemudian di terakhir kosong ya, karena nilai B nya kosong. Kemudian di frame yang ketiga, karena ada semua nilai ya di sini A3, B2 dan C3. Kemudian di sini jelaskan bagian kotak ini adalah time slot. Kemudian jumlah dari input perangkat inputnya ada 3. Ini ada 3, 1, 2, 3. Jumlah dari slot per frame-nya ada 3. Jadi setiap frame ini punya 3 slot. Masing-masing frame ada 3 slot. Nah, ini adalah untuk tipe yang pertama atau yang disebut sinkronus TDM. Nah, mari kita lihat untuk yang tipe yang kedua yang disebut statistical TDM. Nah, ini kita lihat inputnya atau saluran sebagai inputnya ini memiliki jumlah yang lebih banyak ya, ada 4 di sini. Saluran 1 ada A1, A2, A3, saluran 2 ada B1, B2, saluran 3 ada C1, C2, dan di saluran 4 ada D1, D2 dengan waktu yang berbeda-beda ya, atau time slot yang berbeda-beda. Nah, kita lihat luaran dari MUX ini. Untuk frame 1 kita lihat ya, di waktu pertama ini ada A1, kemudian B2 ada C1 ya. Karena framenya ini hanya memiliki 3 slot, berarti hanya diisi oleh A1 dari channel 1, B1 dari channel 2, dan C1 berasal dari channel 3. Berarti di sini ada informasi salurannya ya, nomor saluran berapa. Kemudian untuk frame 2 ini kita mulai dari D1, ini dari saluran 4, kemudian lanjut ya ke A2 dari saluran 1, kemudian lanjut ke C2 ada di saluran 3. Kemudian kita lihat untuk frame ke-3, ini kita mulai dari A3 dari saluran 1, B2 dari saluran 2, dan D2 dari saluran 4. Karena dia memiliki informasi saluran, berarti ini time slot yang tersedia tidak perlu dikosongkan. Berarti hemat waktu ya, tapi di situ harus ada informasi saluran yang mana yang di bawah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini jumlah inputnya ada 4, kemudian jumlah slot per frame-nya ada 3. Ini disebut sebagai teknik statistical TDM. Kemudian di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai sinkronus TDM. Setiap perangkat diberikan slot waktu atau time slot yang sama untuk mengirimkan data melalui saluran tadi atau tautan atau link. Apakah perangkat memiliki data untuk dikirim atau tidak. Kemudian yang kedua, setiap perangkat menempatkan datanya ke tautan ketika slot waktunya tiba. Setiap perangkat diberikan kepemilikan baris demi baris. Jika ada perangkat yang tidak memiliki data untuk dikirim, maka slot waktunya tetap kosong. Slot waktu ini diatur ke dalam bingkai atau disebut juga frame, dan setiap bingkai atau frame ini terdiri dari 1 atau lebih time slot. Jika ada n perangkat pengirim, maka akan ada n slot dalam bingkai, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah multiplexing pada proses STDM tadi, atau statistical time division multiplex. Setiap perangkat diberikan kesempatan untuk mengirimkan sejumlah data tertentu ke tautan. Setiap perangkat mendapatkan giliran dalam waktu urutan tetap dan jumlah waktu tetap, atau ini disebut juga sebagai interleaving. Interleaving dilakukan oleh satu karakter atau 1 byte. Setiap frame terdiri dari 4 slot karena ada 4 perangkat input. Slot beberapa perangkat menjadi kosong jika tidak ada data untuk dikirim, seperti itu. Nah, kekurangan dari STDM ini adalah
kapasitas saluran tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Kemudian ada beberapa slot kosong dalam bingkai tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke jenis yang kedua ya, atau disebut sebagai asinkronus TDM. Jika tadi juga dikenal sebagai multiplexing statistical time division multiplexing. Nah, time slotnya ini tidak tetap, yaitu time slotnya fleksibel. Kecepatan total jalur input bisa lebih besar dari kapasitas jalur. Pada asinkronus time division multiplexing ini memiliki n baris masukan dan m slot, yaitu nilai m kurang dari n. Jadi ada n input ya, atau n saluran, kemudian ada m slot, nilai slotnya itu harus kurang dari jumlah saluran tadi. Sebagai contoh, ada 4 saluran dengan 3 slot di satu frame ya, 3 time slot. Slot tidak ditentukan sebelumnya, melainkan slot dialokasikan ke salah satu perangkat yang memiliki data untuk dikirim ya. Nah, kemudian ya, saya kira cukup untuk materi tentang multiplexing ini. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.